Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji serta syukur mari sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan kudrah dari iradahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan yang kedua, selawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, yang mana berkat perjuangan para sahabat dan beliau sehingga kita dapat merasakan manisnya iman Islam. Izinkanlah saya pada kali ini untuk membawakan sedikit tausiah mengenai tentang hari akhir. Kalau pertama dalam pembahasan beberapa tak flashback, tapi review kembali tentang peradaban manusia, tentang star dan yang planet dan yang. Jadi bumi yang diciptakan bukan ke manusia. Jadi bumi ini diciptakan pertama penduduk aslinya adalah bangsa jin. Jadi bangsa jin diciptakan 1000 tahun sebelum manusia diciptakan. Manusia adalah makhluk langit, tanya makhluk langit, bukan makhluk umum. Jadi tanya anak layak, tanya merendah itu dalam minta umum. Jadi mengapa bumi ini terdapat diciptakan manusia sebagai khalifah? Karena dalam bumi ini terjadi perpecahan, terjadi peperangan yang amat dahsyat, yaitu peperangan bangsa jin. Jadi dalam 1000 tahun mereka bangsa jin itu berkembang biak dengan sangat cepatnya. Dalam satu riwayat bangsa jin dan manusia perbandingan manusia dan jin adalah seperti 1:1000. Begitu banyaknya jumlah mereka jin. Dan dalam kehancuran itu Allah mengutus malaikat Israel sebagai pimpinan, dan panglimanya adalah Azazil. Jadi ada dua riwayat mengenai Azazil. Yang pertama, Azazil ini merupakan yang dari dunia sudah merupakan panglima. Yang kedua, Azazil ini adalah anak jin yang diadopsi oleh malaikat ketika terjadi peperangan di bumi. Nah, dia diadopsi oleh malaikat saat terjadi peperangan di bumi, lalu diambil oleh malaikat, dibesarkan sehingga dia itu alim dan menjadi guru-guru para malaikat. Jadi ketika terjadi peperangan, Azazil si calon iblis akan menjadi calon iblis, lalu mereka memerangi setiap bangsa jin. Makanya sekarang kalau kita lihat bangsa jin itu terdapat di dalam lautan, di gunung-gunung, di padang pasir, di atas langit. Kenapa? Karena mereka telah diperangi dan digantikan oleh kita bangsa manusia. Jadi wajar mereka marah pada kita manusia dan akan menjadi musuhnya hingga akhir zaman. Yang perlu kita ketahui, bangsa jin ini, para iblis setan ini, mereka tidak hanya memusuhi kita umat Islam, tetapi bangsa manusia. Jadi mereka memusuhi itu juga agama Kristen, agama Yahudi, agama apapun. Mereka memusuhi karena sama-sama kita umat manusia. Bedanya kita terpelurus, kita terpetunjuk, sedangkan mereka telah disesatkan. Dan tidak ada agama lain yang sekuat agama Islam. Sekarang kita masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu peradaban manusia. Peradaban manusia telah ada 8.000 tahun yang lalu. Dalam satu riwayat saya baca dalam satu sumber, peradaban manusia telah ada 8.000 tahun yang lalu. Jadi Nabi Adam diturunkan ke bumi telah ada 8.000 tahun lalu. Masa keturunan ke-6 yaitu masa Nabi Idris. Masa Nabi Idris alaihissalam itu telah terjadi 4 kerajaan 10 kota di bumi ini. Segitu cepatnya peradaban manusia. Itu masa ke-6. Nabi ketiga, Nabi kedua Nabi Syed. Lalu keturunannya selanjutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh saat
saat masa Nabi Nuh manusia telah berbuat kemungkaran yang sangat amat sangat sehingga satu dunia ini ditenggelamkan. Lalu masuk ke abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 masuk ke abad Namrud, masa Nabi Ibrahim. Karena masa Nabi Ibrahim manusia telah maju. Jadi peradaban kita sekarang ini yang kita lihat sebagai teknologi dikatakan oleh guru sejarah saya itu telah ada dulunya. Jadi kalau seperti helikopter itu telah ada. Buktinya apa? Koniklip, gambaran dalam pahatan di piramid. Piramid itu kalau kita lihat itu pakai apa? Ilmu trigonometri. Trigonometri yang pencetusnya siapa? Pencetusnya adalah Namrud. Jadi sejak masa Namrud trigonometri itu telah ada. Trigonometri sin konstan. Bayangkan bangunan segitu tingginya dibangun bisa seimbang. Itu bukan dengan sembarang orang. Jadi sejak masa Namrud manusia telah maju, peradaban manusia telah maju. Masa Namrud itu bangunan-bangunan tinggi, masa bangunan-bangunan penyakal langit telah diciptakan. Masa Namrud itu pertama kali berlakunya Trinitas. Jadi bukan masa Nabi Isa, bukan masa Yesus, tapi sejak masa Namrud telah ada Trinitas itu. Karena Namrud sendiri adalah mengawini ibundanya. Jadi ceritanya sedikit dulu, ayah Namrud menikah dengan ibundanya, lalu melahirkan Namrud. Lalu si ibu membunuh si ayah untuk apa? Untuk menjaga kesucian keturunannya. Lalu lahirlah si Namrud. Lalu masuk abad selanjutnya dan selanjutnya ke zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa itu bangsa Yahudi mulai ada. Jadi Yahudi sekarang itu mengamalkan kitab Torah. Kitab Torah itu kitab Taurat yang setelah diselewengkan. Lalu di masa selanjutnya kita masuk ke zaman Nabi Isa. Nabi Isa di situ lahirlah Kristen. Jadi Kristen itu adalah perpecahan dari Yahudi. Dari bangsa Yahudi itu Kristen lahirnya. Jadi kalau tanya sama orang Yahudi siapa itu Yesus? Yesus itu adalah bisa dibilang anak muridnya si Yesus yang berkhianat. Jadi bangsa Yahudi membunuh si ini. Jadi si Yahudi ini membunuh si Yesus. Makanya kalau Yahudi sama Kristen itu udah berperang enggak pernah damai. Lalu masuklah ke zaman Patrah, lalu ke zaman manusia, lalu ke zaman kita Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi akan berlaku 5 zaman, akan berlaku 5 fase. Yang pertama adalah nubuwah, yaitu zaman Nabi itu sendiri, zaman Nabi dan tidak lama beliau memimpin, kemudian masuk kepada zaman Khalifah yang berlaku selama 30 tahun, lalu masuk ke zaman Sultan Azam, yaitu masa-masa raja-raja yang menggigit. Kenapa dikatakan menggigit? Karena masa-masa raja tersebut masih memegang sunnah, masih memegang Al-Quran dan hadis, tetapi pada zaman ini banyak terjadi kezaliman. Lalu masuk fase keempat, yaitu masa kita sekarang. Fase ketiga tadi berakhir tahun 1924. Jadi yang terkenalnya pada masa fase ini adalah kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Ottoman yang berakhir tahun 1924. Ini perlu kita ketahui. Kenapa? Karena setelah masa 1924 ini kita akan masuk ke dalam fase kita sekarang. Fase yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling hancur peradaban Islam, yaitu fase kita sekarang. Dan ini perlu kita sadari. Kenapa? Karena perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan engkau yang Maha yang telah menciptakan. Jadi membaca itu tidak hanya membaca yang tekstual, yang tertulis, tapi juga membaca keadaan. Apa dalilnya? Afala taqilun. Apakah maka tidak berpikir oleh kalian? Kita disuruh berpikir, kita disuruh menganalisa.
Kenapa? Karena kalau tidak dalam Islam, untuk apa Nabi menciptakan tanda-tanda akhir zaman? Itulah untuk kita pahami, untuk kita renungi. Fase ini akan berlaku saat kita sekarang, dan sekarang kita telah ada di fase keempat akhir. Fase akhir. Jadi saat ini kita mulai menuju ke fase selanjutnya, yaitu tegaknya kekhalifahan. Jadi fase keempat tentang Bukan Jabriyah. Bukan Jabriyah ini masanya raja-raja yang memaksa. Kalau kita pelajari sejarah, kenapa ini disebutkan dengan masa-masa raja-raja memaksa? Karena fase ini raja-raja otoriter. Jadi contohnya seperti Muammar Gaddafi, berapa puluh tahun beliau menjaga kepemimpinannya. Seperti masanya Soeharto, 80 tahun beliau menjaga kepemimpinannya. Seperti Muhammad Mursi, Presiden Mesir, 80 tahun. Dan raja-raja lainnya banyak yang diktator pada masa ini. Dan sekarang telah meninggal. Dan sekarang kita mulai masuk, dan fase ini adalah merupakan fitnah terbesar, fitnah Dajjal. Kenapa? Karena segala lini kehidupan Islam itu dihancurkan. Lebih kurang 2 miliar umat Islam di muka bumi ini. Ada satu negara yang menerapkan kekhalifahan secara sempurna? Tidak ada. Bayangkan, 2 miliar umat manusia Islam, tapi satu negara pun tidak ada menerapkan kekhalifahan Islam secara kafah. Kenapa? Karena ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase ini kita tidak saja. Kalau kita pengalingan fikih itu ada 4 inayat. Kita lihat saja simpul Islam. Pertama secara ekonomi kita memakai sistem riba, dan itu jelas bukan sistem Islam. Yang kedua tentang politik kita memakai sistem demokrasi, dan jelas itu bukan sistem Islam. Kenapa Allah mengharamkan sistem riba? Karena sistem riba adalah mengayakan yang kaya, memiskinkan yang miskin. Jadi orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Makanya terjadi terjadinya ideologi komunis sosialis. Dulu kan nggak ada komunis sosialis. Boleh baca, pelajari sampai mati. Nggak ada. Jadi sosialis komunis ini di abad 20. Munculnya di abad 20. Kenapa? Karena saat orang kesenjangan terjadi semakin besar, orang di bawahnya akan memberontak. Sehingga terjadilah perpecahan. Makanya kalau kita lihat sekarang, itu antara Rusia, Cina, dan Amerika itu mereka bertentangan, karena Amerika ini menjaga sistem sekulernya, sistem kapitalisnya, sedangkan Cina, Rusia ini memegang sistem sosialis komunisnya. Dan di mana posisi Islam? Islam berada di tengah-tengahnya. Islam berada di posisi tengah-tengahnya, sehingga pemenangnya nanti Islam akan jadi pemenangnya, karena Islam menerapkan sistem yang adil. Dan selanjutnya sistem pemerintahannya kita memakai sistem demokrasi. Mengapa demokrasi dilarang dalam Islam? Karena tidak mungkin seorang ulama dengan seorang tamatan SD sama orang awam samakan. Tapi di sistem demokrasi itu samakan. Satu orang satu suara. Itu bentuk kebodohan, kezaliman. Sehingga itu tidak boleh diterapkan. Kesimpulannya, kita selaku umat manusia kita harus berpikir kritis. Kita umat Islam harus berpikir kritis. Kenapa? Karena fase ini akan menuju kepada kekhalifahan yang baru, yaitu yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Jadi kalau ada pertanyaan sekarang Imam Mahdi sudah muncul, menurut saya sudah muncul. Kenapa? Karena tanda-tanda tentang ini, tanda-tanda kiamat kecil ini ada 100 tanda. Ada yang mengatakan 180 tanda. Jadi dia di atas 100 tanda, di bawah 200 tanda. Dan kesemuanya ini akan telah hampir semua terjadi. Contoh yang paling baru sekarang apa? Tentang Taliban.
Siapa itu Taifah? Jadi Rasulullah bersabda bahwa akhir zaman akan ada Khalifah Mansurah, yaitu kepemimpinan yang jaga. Kepemimpinan jaga yang akan dikuasai oleh sebuah pasukan yang mereka itu tidak pernah kalah. Silakan baca dalam sejarah, pernahkah tiba itu sejarah? Pernahkah Afghanistan kalah? Tidak pernah. Jadi demikian saja. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.